Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Ida Aisyah Utami, Pia Mariam, Naila Nurfalah, dan Nina Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan soal-soal tentang transformasi balikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah geometri transformasi. Oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Mari. Oke, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu diketahui titik-titik A 2,3 dan B negatif 2,9. Pertanyaan yang pertama yaitu tentukan koordinat-koordinat UA dari titik B. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya UAB sama dengan, rumusnya dulu ya, XA ditambah XB dikurangi XA per 2, YA ditambah YB dikurangi YA. Nah, kalian harus tahu dulu ya, XA itu nilainya mana? Nilainya ini dari titik A. X-nya kan 2. Dan di titik A Y-nya 3. Di titik B X-nya negatif 2, Y-nya 9. Nah, itu yang akan kita masukkan, disubstitusikan ke sini. Tadi XA-nya berapa? XA-nya 2. XB-nya negatif 2. XA-nya 2, berarti 2 ditambah negatif 2 dikurangi 2 per 2. Untuk YA-nya itu 3 dan YB-nya itu 9, berarti 3 ditambah 9 dikurangi 3 per 2 menghasilkan 0,6. Jadi koordinat UAB-nya itu adalah 0,6. Pertanyaan yang kedua yang B-nya itu adalah tentukan koordinat-koordinat UAP dan P dengan titik X, Y. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kan diketahuinya itu A-nya itu 2,3 dan P-nya itu di titik X, Y. Maka UAP-nya itu sama yang kayak tadi, rumusnya dulu dituliskan XA ditambah XP dikurangi XA per 2, YA ditambah YP dikurangi YA per 2. Masukkan, kita substitusikan XA-nya tadi 2. Untuk XP dan YP-nya kita lihat di titik P-nya itu ada X, Y. Berarti kita substitusikan juga 2 ditambah X dikurangi 2 per 2, 3 ditambah Y dikurangi 3 per 2, maka menghasilkan X ditambah 2 per 2, Y ditambah 3 per 2. Jadi koordinat UAP-nya itu adalah X ditambah 2 per 2, Y ditambah 3 per 2. Pertanyaan yang B udah dijawab. Lanjut ke pertanyaan yang C, pertanyaan ketiga ya. Apakah UA itu sebuah isometri? Ataukah UA itu sebuah involusi? Oke, langsung aja ya, kita yang pertama dulu, yang apakah UA itu sebuah isometri. Kita ambil sembarang titik P X1, Y1 dan Q-nya X2, Y2 dengan A 2,3. Jarak P ke Q itu adalah PQ sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. UAP-nya itu sama dengan P aksen. Dengan P aksennya itu X1 ditambah 2 per 2, Y1 ditambah 3 per 2. Dan UAQ-nya itu sama dengan Q aksen. Dengan Q aksennya itu sama dengan X2 ditambah 2 per 2, Y2 ditambah 3 per 2. Sehingga jarak P aksen ke Q aksen itu adalah P aksen Q aksen sama dengan akar X2 ditambah 2 per 2 dikurangi X1 ditambah 2 per 2 pangkat 2 ditambah Y2 ditambah 3 per 2 dikurangi Y1 ditambah 3 per 2 pangkat 2, menghasilkan akar X2 dikurangi X1 per 2 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, di sini ya, kan tadi nilai PQ-nya itu X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 berbeda dengan hasil P aksen Q aksen. Maka P aksen PQ itu tidak sama dengan P aksen Q aksen. Maka UA-nya itu tidak mengawetkan jarak. Nah, kalau UA-nya itu tidak mengawetkan jarak, dalam artian UA-nya itu bukan sebuah isometri. Nah, kita buktikan sekarang apakah UA itu sebuah involusi. Kita ambil sembarang titik lagi ya, ambil sembarang titik
P X1, Y1 dengan A-nya itu yang tadi tetap sama 2,3. Jelas UA P-nya itu sama dengan P aksen yang tadi ya, sama dengan X1 ditambah 2/2, Y1 ditambah 3/2. Oke, UA P aksennya itu sama dengan UA dikali X1 ditambah 2/2, Y1 ditambah 3/2, menghasilkan 2 ditambah X1 ditambah 2/2 dikurangi 2/2, 3 ditambah Y1 ditambah 3/2 dikurangi 3/2 sama dengan 2 ditambah X1 dikurangi 2/4 di 3 ditambah Y1 dikurangi 3/4, menghasilkan X1 ditambah 6/4, Y1 ditambah 9/4. Nah, ini kan berbeda ya nilainya. Kalau yang tadi nilai X, Y nya itu X ditambah 2/2, Y ditambah 3/2. Kalau yang ini X1 ditambah 6/4, Y1 ditambah 9/4. Jadi otomatis X1 ditambah 6/4, Y1 ditambah 9/4 ini tidak sama dengan X, Y. Jadi UA-nya itu juga bukan sebuah involusi. Yang tadi bukan sebuah isometri, yang sekarang juga bukan sebuah involusi. Lanjut ke pertanyaan yang D, yang keempat. Tentukan koordinat U inverse AP. Nah, untuk penyelesaiannya kita andaikan dulu. Andaikan U inverse-nya itu AP sama dengan AX ditambah C, BY ditambah D dengan A-nya sama yang kayak tadi di titik 2,3. Jelas ya, UA-nya itu U inverse AP-nya itu sama dengan P jika dan hanya jika UA AX ditambah C, BY ditambah D. Jika dan hanya jika 2 ditambah AX tambah C per 2, 3 ditambah B tambah D per 2 sama dengan X, Y. 2 ditambah AX tambah C per 2 sama dengan X, dan 3 ditambah B tambah D per 2 sama dengan Y. Jika dan hanya jika AX ditambah C nya itu sama dengan 2X min 2 dan BY ditambah D nya itu sama dengan 2Y min 3. Jadi koordinat U inverse AP nya itu sama dengan AX ditambah C, BY ditambah D kan, maka 2X tambah 2X dikurangi 2, 2Y dikurangi 3. Oke, yang selanjutnya adalah ada soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ihda Aisyah Utami. Silahkan. Selanjutnya untuk nomor 2, apabila G sama dengan X, Y di mana X sama dengan 3, tentukan koordinat YGP untuk P, X, Y. Penyelesaiannya yaitu jelas bahwa YGP sama dengan WG X, Y sama dengan WX, Y di mana X sama dengan 3X, Y. Untuk mencari koordinat WGP yaitu ada rumusnya XG ditambah XP dikurangi XG per 2, YP. Nilai dari X dari titik G yaitu 3, nilai dari X dari titik P sama dengan X, dan nilai dari Y dari titik P yaitu Y, maka 3 ditambah X dikurangi 3 per 2, Y dihasilkan X ditambah 3 per 2, Y. Jadi koordinat dari WGP untuk PX, Y adalah X ditambah 3 per 2, Y. Selanjutnya untuk soal koordinat W inverse GP. Andaikan jika W inverse GP sama dengan AX ditambah C, BY ditambah D. Jelas bahwa WG dikali W inverse GP sama dengan titik P. Karena sudah diketahui atau dimisalkan bahwa W inverse GP sama dengan AX ditambah C, BY ditambah D, maka WG dikali AX ditambah C dikali BY plus D sama dengan X, Y. Nah, dari sana bisa dihasilkan dengan menggunakan rumus sebelumnya bahwa AX ditambah B ditambah 3 per 2, BY ditambah D sama dengan X, Y. Nah, terus
dipisahkan nilai X dan nilai Y. AX ditambah B ditambah 3/2 sama dengan X dan BY ditambah D sama dengan Y. Maka dihasilkan bahwa untuk AX ditambah B sama dengan 2X dikurangi 3 dan BY ditambah D sama dengan Y. Jadi koordinat dari W inverse GP sama dengan AX plus C, B plus D sama dengan 2X dikurangi 3, Y. Selanjutnya soal C dimana C dengan pH WGC sama dengan B apabila H sumbu Y dan B sama dengan negatif 1,6. Penyelesaiannya yaitu jelas bahwa pH WGC sama dengan B, maka WGC sama dengan WHB. Maka C sama dengan pH WHB. Karena titik B sama dengan negatif 1,6, maka C sama dengan PG WH kali negatif 1,6. Dihasilkan bahwa C sama dengan PG dikali 1/2,6 dari hasil dari rumus yang di soal A. Selanjutnya dihasilkan bahwa C sama dengan 2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikurangi 3,6, maka dihasilkan titik C yaitu negatif 4,6. Maka nilai C adalah negatif 4,6. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Soalnya yaitu apabila A titik asal dan apabila G sama dengan X, Y, di mana X sama dengan negatif 2, tentukan koordinat-koordinat titik D. Sehingga UAVG D sama dengan negatif 3,4. Untuk penyelesaiannya, jelas UAVGD sama dengan negatif 3,4. Maka VGD sama dengan VA negatif 3,4. D sama dengan WG FA negatif 3,4. Kemudian nilai yang diketahui kita masukkan. D sama dengan WG 2 dikali negatif 3, 2 dikali 4. D sama dengan WG negatif 6,8. Kemudian D sama dengan negatif 6,8 dikurangi 2/2. D sama dengan negatif 6,3. Jadi koordinat D adalah negatif 6,3. Selanjutnya soal nomor 4. Andaikan G sama dengan X, Y, di mana 3X min Y sama dengan 6 dan H sumbu min Y. Apabila A titik asal, tentukan persamaan garis K sehingga VHUAK sama dengan G. Untuk penyelesaiannya jelas VHUAK sama dengan G. Maka UAK sama dengan WHG, maka K sama dengan VA WHG. Bisa kita lihat di dalam diagram di samping bahwa garis K melalui dua titik, yaitu titik 2,0 dan 0,12. Maka persamaan garis K yang melalui dua titik tersebut adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y dikurangi 0 per 12 kurang 0 sama dengan X kurang 2 per 0 kurang 2. Y sama dengan 12, X kurang 2 dibagi min 2, Y sama dengan min 6X ditambah 12. Jadi persamaan garis K adalah Y sama dengan min 6X ditambah 12.
Oke, untuk nomor 5 yaitu apabila G sama dengan himpunan X, Y, di mana Y sama dengan X. Nah, tentukan A koordinat titik WG. A dengan A sama dengan 6,2. Penyelesaiannya jelas titik A sama dengan 6,2 akan memotong tegak lurus G di 6 tambah 2 dikurangi 6 per 2, 2 ditambah 6 dikurangi 2 per 2. Nah, jangan lupa ya pakai kurung. Hasilnya yaitu 4,4. Sehingga koordinat WGA adalah 6 ditambah ganti yang tadi 2 dikurangi 6 sekarang jadi 4 dikurangi 6 per 2, 2 ditambah 4 dikurangi 2 per 2. Nah, hasilnya 5,3. Jadi koordinat titik WGA adalah 5,3. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang B. Yang B ditanyakan koordinat titik W aksen G. P untuk P sama dengan X, Y. Nah, jelas titik P sama dengan X, Y memotong tegak lurus garis di G. Nah, di si X ditambah Y dikurangi X per 2, Y ditambah X dikurangi Y per 2. Jangan lupa pakai kurung ya. Hasilnya yaitu Y ditambah X per 2, X ditambah Y per 2, dan WGP sama dengan X ditambah semuanya dibagi 2. Nah, jadi Y ditambah X per 2 dikurangi X per 2, Y ditambah X plus Y per 2 dikurangi Y per 2, kurung sama dengan X ditambah Y dikurangi X per 4, Y ditambah X dikurangi Y per 4. Hasilnya yaitu Y ditambah 3X per 4, X ditambah 3Y per 4. Misalkan koordinat W aksen GP adalah X1, Y1, jelas W aksen GP sama dengan P. Nah, maka WG X1, Y1 ini X, Y, maka Y1 ditambah 3X1 per 4, X1 ditambah 3Y1 per 4, hasilnya X, Y. Nah, maka Y1 plus 3X1 per 4 sama dengan X. Dan X1 plus 3Y1 per 4 sama dengan Y. Jika maka X1 sama dengan 4X dikurangi Y1 per 3 dan Y1 sama dengan 4Y dikurangi X1 per 3, maka X1 sama dengan 4X dikurang 4Y dikurangi X1 per 3 dan Y1 sama dengan 4Y dikurangi 4X dikurangi Y1 per 3 maka X1 sama dengan 12X dikurangi 4Y dikurangi X1 per 9 dan Y1 sama dengan 12Y dikurangi 4X dikurangi Y1 per 9. Maka X1 sama dengan 3X dikurangi Y per 2 dan Y1 sama dengan 3Y dikurangi X per 2. Jadi koordinat titik W aksen G P adalah X1 sama dengan 3X dikurangi Y per 2, Y sama dengan 3Y dikurangi X per 2. Nah, begitu hasilnya. Sekian video dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.